Setahun yang lalu aku berubah pikiran, bagaimanapun perilakumu, kamu tetap saudaraku maka aku memutuskan untuk kuliah di tempatmu, tetapi lebih memilih kuliah secara online, karena belum siap bertemu denganmu. 147. Sampai waktu itu aku terkejut melihat perubahan yang ada pada dirimu, dari mulai biasa mengenakan pakaian kurang bahan menjadi sangat tertutup. Dan perilakumu yang suka merembuli menjadi sangat sopan apalagi otakmu menjadi pintar, ucapnya terkekeh. Sejak saat itu, aku bersemangat kembali, tetapi saat pertama kali aku menginjakkan kakiku di kampus tersebut, saat itu juga kamu tidak masuk sampai beberapa hari, aku mencari tahu dan ternyata kamu berada di rumah sakit. Maura hanya menyimak, apa yang Vano bicarakan, sesekali ekspresi wajahnya berubah-ubah. Saat kamu berada di rumah sakit, diam-diam aku menyuruh perawat untuk mengambil sehelai rambutmu. Dan pada waktu yang sama, aku melakukan tes DNA agar benar-benar yakin bahwa kita memang saudara. Aku melakukan tes DNA di dua rumah sakit yang berbeda, yang satu di tempatmu saat dirawat dan satunya lagi di rumah sakit swasta lainnya. Dan setelah hasilnya keluar, aku sampai tidak percaya karena 99,9% kita adalah saudara kandung. Vano tersenyum lalu meletakkan kertas hasil DNA yang selalu ia simpan, di meja yang berada di depan Maura. Bukanlah. Kalau tidak percaya, ucap Vano tersenyum. 148. Terungkap. Suasana di ruang tamu yang biasanya hangat, kini terlihat lebih dingin dari biasanya. Wajah-wajah serius sangat terlihat di sana, dengan tangan bergetar, Maura mengambil kertas yang berada di meja di depan dirinya duduk. Dengan perlahan-lahan membuka kertasnya, lalu membacanya dari atas sampai bawah. Dek, air matanya luruh begitu saja melihat kenyataan yang ada. Maura menatap lekat-lekat wajah Vano yang saat ini memang terlihat sangat mirip dengan papanya yang saat masih muda. Itu yang dia lihat dari foto saat diambil waktu mamanya mengandung dirinya dan Vano. Berarti kamu adalah Devano? Tanya Maura dengan mulut bergetar, air matanya semakin deras setelah melihat Vano menganggukkan kepalanya. Benar. Jawabnya tersenyum, air matanya juga meluncur begitu saja seperti Maura. Maura berdiri dari duduknya sampai membuat Dev terkejut lalu langsung menubruk saudaranya. Grab. Hiks, jadi semua ini memang benar, kamu adalah saudaraku, ucapnya menangis di pelukan saudaranya. Vano ikut menangis, dia mengusap bahu kakak kembarnya yang tubuhnya bergetar karena menangis. Alhamdulillah ya Allah. Hiks, ucap Maura masih menangis terseduh-seduh. Iya kak, aku saudaramu, saudaraku kembarmu Hiks. Mereka berpelukan dengan erat untuk menumpahkan segala rasa yang ada. Tepatnya bahagia yang tertunda. Dev ikut meneteskan air matanya, melihat pemandangan mengharukan di depan matanya. Maura mengurai pelukannya dan menatap tajam pada saudaranya, kenapa baru ini kamu datang? Kenapa tidak dari dulu saja? Hah? Tanya Maura marah, ia melototkan matanya pada Vano tetapi raut wajahnya begitu lembut tersirat kebahagiaan di sana. Itu sangat terlihat di mata Dev. Benar-benar kejutan hari ini membuat dirinya begitu bahagia. Maafkan aku. Pada saat itu aku belum berani, saat itu aku masih remaja dan belum memiliki apa-apa. Barulah saat kuliah aku mulai bangkit dan mengawasimu dari kejauhan. Big City juga tidak pernah kembali lagi saat waktu itu dia mengatakan kepadaku untuk segera pulang ke rumahnya. Aku menunggunya lama sekali tapi perempuan itu tidak pernah datang lagi. Maura teringat akan sesuatu, saat dirinya SMA. Bibinya memberikan kalung pada dirinya, setelah kejadian itu. Bibinya ditemukan meninggal dunia, dengan keadaan tidak wajar, seperti orang keracunan. Maura menatap lekat saudaranya, karena pada waktu itu tiba-tiba bibinya meninggal setelah dirinya izin untuk keluar kota. 149. Maura mencoba mengingat-ingat semuanya. Mungkinkah ada dalang di balik terjadinya semua ini? Celetuk Dev yang membuat kedua orang tersebut menatap dirinya. Penasaran. Dan menunggu sesuatu yang keluar dari mulut Dev, sayangnya ia berhenti saat bertanya seperti itu. Apa yang Bibi ceritakan kembali saat menemuimu?
Tanya Laura mengalihkan pandangannya dari sang suami ke arah saudaranya. Bibi mengatakan kalau dulu dirinya disuruh membunuh bayi laki-laki yang baru lahir karena akan bisa mengancam hidup orang tersebut dan dia sendiri diancam akan dibunuh. Lalu keluarganya juga akan dibunuh, kalau dia tidak menuruti orang itu. Pada saat bersamaan, Bibi menemukan sosok bayi laki-laki yang baru lahir di tempat sampah tidak jauh dari rumah sakit, dan sayangnya bayi itu sudah meninggal dunia. Akhirnya Bibi membersihkan bayi tersebut dan membawanya ke rumah sakit. Bibi meletakkan aku di depan panti dengan meninggalkan pesan bahwa namaku Devano beserta tanggal lahirnya. Setelah memastikan, aku sudah dibawa masuk, barulah Bibi meninggalkan aku, sampai akhirnya, saat aku sudah SMA. Beliau datang kembali, untuk mengatakan yang sebenarnya. Apakah kamu tahu? Siapa laki-laki itu yang sangat tega akan membunuhmu? Tanya Maura penasaran. Siapa lagi kalau bukan mantan suami Mama Shirley, jawab Dev yang membuat kedua orang itu menatap dirinya. Sudah aku duga. Tapi kenapa kakak bisa tahu? Tanya Maura penasaran. Sebelum Tuan Yoga menghembuskan nafas terakhirnya, dia mengatakan kepadaku untuk menyampaikan permintaan maafnya kepadamu, kalau dulu dia yang telah menyuruh Big City untuk membunuh saudara kembarmu, dan sampai dirinya meninggal pun dia tidak tahu bahwa bayi yang dikira sudah meninggal ternyata masih hidup sampai sekarang, ujar Dev yang membuat wajah Maura menatap melekat. Kenapa kakak tidak mengatakan kepadaku? Tanya Maura dengan wajah kesalnya. Belum saatnya baby. Sebenarnya aku akan mengatakannya sampai Vano benar-benar siap untuk menggantikanmu, tapi sampai sekarang Vano belum siap juga, tetapi karena keadaanmu saat ini sedang mengandung, jadi siap atau tidak siap Vano harus segera maju untuk menggantikanmu untuk memimpin perusahaan. Aku tidak mau mengambil resiko dengan membiarkan istriku yang sedang hamil harus tetap bekerja, balasnya membuat Maura tersipu. Berarti kalau aku belum hamil maka kamu tidak akan menggantikanku. Begitu. Tanya Maura menatap tajam pada saudara kembarnya itu. Vano menggaruk tengkuknya yang tidak gatal karena mendengar pertanyaan dari saudara kembarnya itu. Lalu mengangguk. Puk. 150. Maura melempar bantal sofa yang ada di sampingnya ke wajah Vano. Kenapa seperti itu? Tanya Maura tajam tetapi ada kelembutan di sana. Aku lebih suka hidup sederhana, tanpa tuntutan pekerjaan yang begitu berat apalagi menyita waktu, gumamnya menunduk. Maura terkekeh. Sayangnya takdir berkata lain. Vano mengangguk, benar. Sampai kapanpun kamu berlari, kekuasaan akan terus mengejarmu, sampai kamu benar-benar memegang kendali, ucap Maura yang tidak bisa dibantah. Lagi-lagi Vano mengangguk. Orang tua kita sudah bersusah payah untuk mempertahankan perusahaan sampai tetap berdiri kokoh seperti ini. Jadi tidak ada alasan untuk kamu lari darinya. Ucapnya terkekeh. Wajah Vano sudah berubah masam, dia sadar kalau dia sudah tidak bisa lari dari tanggung jawab. Jadi nikmatilah sekarang, aku juga akan menikmati hidupku sendiri sebagai seorang bumil yang bahagia tanpa adanya tekanan pekerjaan, karena suamiku sendiri sudah kaya raya, ucapnya sombong membuat Vano berdecih sinis ke arah saudara kembarnya, tapi tidak bisa dipungkiri ada raut kelegaan di sana. Dia pun menginginkan agar saudara kembarnya itu bahagia bersama keluarga kecilnya. Tak, tak, tak. Terdengar suara Hels berbunyi dari teras sampai menuju pintu masuk. Assalamualaikum. Ucapnya dari luar lalu masuk begitu saja karena ia mengira tidak ada orang di dalam rumah. Waalaikumsalam, jawabnya serempak yang membuat Nyonya Shirley menoleh menatap ketiga orang berbeda jenis kelamin sedang asyik duduk di sofa yang terlihat luas dan begitu nyaman. Ada juga di mejanya tertata cemilan juga minuman dingin di sana sebagai teman ngobrol mereka. Sudah pulang? Tanya Nyonya Shirley ramah. Dia mendekat ke arah Maura. Lalu duduk di sampingnya. Iya mah. Ucapnya lalu memeluk mamanya. Nyonya Shirley menyusuri pandangannya dan menatap lekat wajah laki-laki yang ada di depannya. Dek, Doni. Gumamnya pelan, laki-laki yang semalam ia lihat, tetapi dia sendiri tidak tahu siapa karena wajahnya sedikit familiar. 151. Hukuman. Doni. Gumam Nyonya Shirley pelan.
Pemuda yang mirip sekali dengan kakak iparnya itu datang kembali lagi. Setelah berpikir semalaman dia baru mengingat bahwa laki-laki senalam yang datang di acara resepsi pernikahan putrinya mirip sekali dengan mendiang kakak iparnya. Ma, panggil Maura pelan. Nyonya Shirley terus menatap Vano tanpa berkedip. Ma, kenalkan. Dia Vano saudara kembar Maura yang dulu dinyatakan meninggal. Dek. Sontak Nyonya Shirley memegang dadanya karena merasa terkejut dengan ucapan putrinya. Lalu menengok pada Maura untuk meminta penjelasan yang lebih detail. Maura mengangguk. Benar mah dia adalah Devano, anak Mama Maureen dan Papa Doni. Om Yoga meminta Bu Siti untuk membunuh Devano, karena Bu Siti tidak tega dia menukar bayi laki-laki yang sudah meninggal dengan Devano. Maura menceritakan kembali secara detail semuanya tanpa ditutup-tutupi. Tes, tes, tes. Nyonya Shirley langsung berdiri dan duduk di samping Devano, dan memeluknya dengan erat. Sayangku. Keponakanku, putraku, Nyonya Shirley menangis di pelukan keponakannya itu, lalu menangkup wajah Vano, melihat wajah kakak iparnya di sana. Kau sangat tampan nak. Mulai sekarang kamu tinggal di sini, dan panggil aku Mama seperti Shirley memanggilku Mama. Aku adalah adik Mama kandungmu. Jadi sama saja seperti mamamu, ucap Nyonya Shirley masih mengeluarkan air matanya. Tetapi ada kebahagiaan di sana yang membuncah, juga rasa kecewa yang begitu mendalam terhadap mendiang suaminya. Iya Mama. Balas Vano menganggukkan kepalanya, ini yang Vano inginkan, bisa memanggil seseorang dengan sebutan Mama walaupun bukan Mama yang melahirkannya, tetapi masih ada tali ikatan darah di sana. Nyonya Shirley memeluk Vano sekali lagi, ia begitu sangat bahagia, akhirnya bisa memiliki seorang putra. Setelah selesai acara mengharukan itu, kini mereka semua makan siang bersama. Nyonya Shirley dengan bersemangat melayani putranya itu. Makanlah yang banyak nak. Agar tubuhmu tidak kurus lagi, karena menurut Nyonya Shirley tubuh Vano itu sangat kurus. Padahal menurut Vano, tubuhnya itu sudah sangat pas tidak gemuk dan juga tidak kurus. 152. Iya mah. Di ruang makan yang cukup luas itu, rasanya terlihat hangat karena berkumpulnya keluarga. Nina pun merasakan hal yang sama, semenjak suaminya sembuh dia memperlakukan Nina dengan sangat baik begitupun dengan mama mertuanya, sehingga Nina menjalani kehamilannya dengan sangat bahagia. Kak, aku akan ke kampus kembali, menyelesaikan permasalahan tadi, pamit Vano setelah selesai makan dan berkumpul kembali di ruang keluarga. Jangan kau apa-apakan mereka hanya cemburu saja karena kau dekat denganku. Kamu beri penjelasan kepada mereka agar tidak mengulangi kejadian yang sama, tutur Maura dengan bijak. Vano mengangguk saja, tetapi dia melihat tatapan kakak iparnya yang tajam, menandakan bahwa Vano harus memberi pelajaran kepada orang-orang yang sudah membuli istrinya, agar mereka jera, dan tidak akan melakukan hal yang sama kepada siapapun. Iya kak, aku akan memaafkan mereka, jawab Vano tersenyum. Tetapi bukan senyum memaafkan, melainkan senyuman dengan penuh perencanaan, dan Dev menyadari itu. Kalau begitu aku berangkat sekarang. Assalamualaikum. 2 garis bawah ucapnya. Waalaikumsalam. Kamu berhati-hatilah, jawab Maura dan Dev. Sementara Nyonya Shirley sudah berada di kamarnya sedang beristirahat. Mereka melihat kepergian Vano sampai tidak terlihat. Ayo baby. Kamu juga harus beristirahat, ucap Vano mengangkat tubuh sang istri yang masih sangat ringan karena kehamilannya yang belum terlihat. Maura mengalungkan tangannya pada leher sang suami, dirinya sangat bahagia karena suaminya itu selalu memanjakan dirinya. Karena pada dasarnya Maura itu adalah anak yang manja, dipertemukan dengan seorang suami yang selalu perhatian membuat hidupnya semakin sempurna. Kenapa menatapku seperti itu? Tanya Dev yang melihat istrinya menatap dirinya lekat-lekat. Aku hanya bersyukur kak bisa memilikimu, jawab Maura tersenyum. Aku yang lebih bersyukur, bisa memiliki istri yang manja sepertimu dan juga pemaaf. Aku sangat mencintaimu baby. Kak. Dev mencium sekilas istrinya karena saat ini mereka berada di dalam lift untuk menuju kamarnya. Ayo sayang tidurlah. Kamu harus banyak beristirahat, setelah kamu tertidur,
aku akan ke resto sebentar untuk mengecek keadaan di sana, ucap Dev setelah meletakkan tubuh sang istri di ranjangnya dengan hati-hati. Aku mau dipeluk Kak. Ucapnya manja, dan Dev sangat suka itu. Punya keponakan yang kuat saja bisa manja terhadap suaminya, apalagi istrinya ini yang dari dulu tidak bisa melakukan apa-apa selain membuli dan bersenang-senang. Entah kenapa. Dev malah menyukai sifat istrinya itu yang manja, dia sebagai laki-laki harus selalu kuat agar bisa melindungi sang istri. Tidurlah baby, Dev mengelus lembut punggung sang istri yang berada di pelukannya, bahkan istrinya itu. 153. Menelusupkan kepalanya pada keteknya mengendus-endus aroma wangi di sana. Kak, nanti malam, tidak usah mandi ya. Aku ingin mencium aroma alami dari tubuhmu. Ucap Maura yang kini sudah menejankan matanya. Dev terkekeh mendengar ucapan istrinya, mungkinkah ini yang dinamakan mengidam. Gumam Dev dalam hati, sampai istrinya benar-benar sudah terlelap, barulah dengan hati-hati Dev turun dari ranjangnya. Lalu memakai jaket kulitnya kembali, Dev akan menemui ketiga gadis yang sudah membuli istrinya. Dev membuka pintu gudang tua di dalam kampus tersebut yang sudah lama terbengkalai. Di sana terlihat wajah seorang wanita pucat pasi, sedang berada dalam cekikan seorang laki-laki. Dev baru melihat sisi lain dari Vano. Dev tersenyum bangga pada adik iparnya itu, jiwa pelindungnya sangat terlihat untuk orang yang disayanginya, dan Dev butuh orang-orang seperti itu untuk meneruskan kerajaan bisnis keluarga istrinya. Dan melindungi keluarganya juga. Tidak memandang laki-laki atau perempuan. Semuanya sama. Bagi yang bersalah, pasti akan menerima hukuman. Sekali lagi kalau sampai kamu mengganggu Maura akan kubunuh kau, asal kamu tahu, Maura itu saudara kembarku. Ucap Vano dingin, menatap tajam gadis yang saat ini berdiri di depannya dengan tubuh yang ia senderekan ke tembok, lalu lehernya ia cekik sampai wajah gadis itu pucat, seakan-akan sudah tidak ada darah lagi yang mengalir di wajahnya. Tubuhnya bergetar hebat, air matanya mengalir begitu derasnya. Iya, Vano, aku minta maaf ucapnya terbata. Dia tidak tahu kalau sifat Vano begitu sangat mengerikan, bahkan Vano tidak memandang dirinya sebagai seorang perempuan. Sementara dua gadis, temannya gadis tersebut ketakutan dan saling berpelukan di pojokan. Menangis karena sangat takut melihat wajah beringas Vano, yang biasanya pendiam. Lalu Vano mendorong gadis tersebut sampai tersungkur mengenai kedua temannya yang saling berpelukan. Ah! Karena belum siap menahan beban yang menurut kedua gadis itu berat, mereka terkejut dan juga terasa sakit tubuhnya karena tertimpa oleh sahabatnya. Ampun Vano, maafkan kami berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang sama, bahkan kepada orang lain sekalipun, kata mereka serempak dan masih menangis saling berpelukan. Sementara gadis itu memegang lehernya yang masih terasa sakit akibat cekikan Vano. 154. Rosevita Putri Tuan Jovan. Ros mengepalkan kedua tangannya, sampai kuku-kuku cantiknya menancap di telapak tangannya. Melihat kepergian Vano dan seorang laki-laki yang katanya suami Maura. Matanya berkilat amarah, penuh dendam, harga dirinya yang seorang nona muda kini terkoyak hanya gara-gara Maura. Belum lagi ayahnya yang baru sebulan masuk ke jeruji besi, mamanya mengalami gangguan jiwa, sekarang dirinya kacau, hidupnya sudah tidak sempurna seperti dulu lagi, dia sudah tahu, kalau Maura lah yang memenjarakan ayahnya, itu mengapa dia sangat membenci Maura, dan berniat akan membalaskan dendam ayahnya juga dirinya. Dia tidak takut dengan ancaman Vano, apalagi suami Maura itu yang tidak bisa berbuat apa-apa selain mengancam. Ros. Ayo kita pulang. Ajak kedua temannya menuntun Ros yang keadaannya lemah. Ros menampik tangan kedua temannya, tidak butuh. Aku tidak akan pernah membiarkan Maura tenang, gara-gara dia. Vano jadi membenciku. Gara-gara dia juga keluargaku hancur, ucapnya pelan, tatapannya tajam seperti ingin memangsa buruannya. Sampai-sampai kedua temannya bergidik melihat tatapan temannya itu. Ros, lupakan Vano. Masih banyak laki-laki yang lebih tampan darinya, bujuk temannya lembut. Kalian tidak tahu apa yang ada di hatiku, saat semua orang memandang remeh Vano karena penampilannya,
hanya aku. Hanya aku yang melihatnya, aku yang selalu menatapnya, memperhatikannya dalam diam, aku mencintainya tanpa memandang apapun, dan sekarang setelah penampilannya berubah, semua orang menatap dirinya penuh puja, aku takut. Setelah Maura melihat Fano yang seperti sekarang, dia akan berubah, berbalik menatap Fano yang diam-diam selalu memperhatikan Maura, kini ternyata semuanya hancur gara-gara Maura, Fano membenciku gara-gara dirinya. Terus, aku harus diam saja. Begitu. Teriaknya pada kedua temannya itu. Ini juga bukan tentang Fano, kalian tidak tahu permasalahan aku dengan Maura, aku sangat membenci dirinya, sangat membencinya, ucapnya pelan sampai giginya bergeletuk. Tapi Rose, kalau kau berbuat ulah pada Maura, bukannya Fano akan semakin membencimu. Dan bisa saja dia akan menghancurkanmu, kurasa Fano bisa berbuat lebih gila kalau kau sampai berbuat sesuatu pada Maura. Kedua temannya tetap berusaha membujuk Rose agar tidak berbuat buruk pada Maura. Kalau kalian tidak mendukungku. Terserah, Rose berdiri dari duduknya, lantas meninggalkan kedua temannya yang terpaku dengan sikap Rose barusan. Rose berjalan cepat dengan penuh kemarahan, sakit di lehernya yang dicekik oleh Fano tak membuatnya jera, dia sangat membenci Maura, bahkan dulu saja waktu dia suka membuli. Para mahasiswa tetap menatapnya penuh puja, Rose pindah ke kampus ini karena diam-diam dia sudah mencintai Fano juga ada dendam tersendiri pada Maura, tetapi tak sekalipun Fano meliriknya. Apalagi setahun ini Fano tidak memperlihatkan wajahnya, lebih memilih kuliah online, sekalinya Fano menampakkan diri, penampilannya berubah, Rose senang, dengan begitu tak ada yang berani mendekatinya. Tetapi dia benci saat Fano akhir-akhir ini selalu mendekati Maura, dia sedikit lega karena Maura tidak memperdulikannya. Tetapi, pagi tadi saat melihat penampilan Fano berubah, Maura satu-satunya wanita ancamannya yang membuat 155. Fano semakin jauh darinya. Dia takut Maura akan berubah mencintainya, maka dari itu, dia akan membuat perhitungan pada Maura, tetapi kenyataan pahit menamparkan dirinya. Maura nyatanya adalah saudara kembar Fano. Dia berjalan seorang diri di koridor kampus, tak peduli tatapan aneh dari para mahasiswa yang berpapasan dengannya, karena penampilannya sekarang. Acak-acakan. Hati dan pikirannya kini diselimuti dengan dendam dan amarah, semuanya gara-gara Maura. Satu-satunya nama yang ingin dia singkirkan dari dunia ini. Kedua temannya berlari mengejar Rose, tapi Rose tak memperdulikan, dia berjalan cepat menuju mobilnya. Brak! Pintu mobil ditutup sangat kencang, lantas Rose melesat begitu cepat. Kedua temannya yang melihat menggelengkan kepalanya, setahun berteman dengan Rose ternyata tidak ada artinya, temannya itu tak mau mendengar nasihatnya, padahal dendam itu akan menghancurkan dirinya. Kita ke perusahaan sekarang, ajak Dev, saat ini mereka berdua sedang berada di kafe depan kampus sekedar untuk ngopi dan berbincang. Besok saja, balas Fano memelas. Sekarang atau besok sama saja, lebih cepat lebih baik, biasanya setelah pulang kuliah, Maura akan ke perusahaan, sekarang sudah ada kamu, jadi kamu harus menggantikannya. Tutur Dev menepuk pundaknya, lalu berdiri melangkah keluar untuk menaiki motornya, Dev juga memakai motor yang dibelikan oleh istrinya. Hufet. Fano menghembuskan nafasnya berat. Akhirnya ada saatnya, aku mempunyai tuntutan hidup, gumamnya pelan, lalu mengikuti kakak iparnya. Dengan malas. Sebenarnya dia hanya ingin bersatu dengan keluarganya, bukan untuk menjadi pemimpin perusahaan orang tuanya, tapi dia juga tak boleh egois, saat ini saudaranya sedang mengandung, tidak mungkin membiarkan orang yang disayanginya lelah. Mereka sama-sama menaiki motornya, Dev merasa lebih mudah saat menaiki motornya serta berpenampilan seperti sebelumnya, memakai jaket kulit juga celana jeans. Bedanya penampilannya sekarang sudah rapi. Di perusahaan, semua karyawan menatapnya dengan kagum, karyawan wanita segera membetulkan penampilannya saat kedatangan Tuan Dev, suami Nona Maura, apalagi sekarang tuannya itu sedang berjalan, bersama laki-laki yang lebih muda dan terlihat sangat tampan. Tatapannya begitu dingin, wajahnya juga datar. Tapi tak menghilangkan aura ketampanannya.
Selamat datang Tuan Dev. Tuan Devano, sapa Tuan Bagaskara sedikit membungkukkan badannya. 156. Yah, Tuan Bagaskara memang sudah tahu bahwa saudara kembarnya Maura masih hidup. Dia juga diam-diam sudah melatih Devano untuk menggantikan Nona Maura di perusahaan ini. Vano hanya tersenyum sekilas. Membuat para wanita menjerit akibat melihat senyum laki-laki yang ada di samping Tuan Dev itu sangat menawan. Siapa laki-laki itu? Bisik-bisik karyawan. Tidak tahu. Tampan sekali, dan masih sangat muda. Benar, penampilannya juga masih seperti mahasiswa, wajahnya masih seperti anak remaja, baby face sekali, jeritnya. Lalu mereka bertiga berjalan menuju lift yang akan mengantarkan mereka ke ruangan CEO. Lalu akan memberitahukan kepada semua karyawan, bahwa Devano adalah pemimpin perusahaan yang baru, untuk menggantikan Nona Maura. Maura mulai membuka matanya, karena silau dengan cahaya, melihat jam dinding sudah menunjukkan pukul 3:30. Dia duduk sebentar menyenderkan tubuhnya di kepala ranjang, lalu, matanya tak sengaja melihat secarik kertas menyender di gelas yang berisi air putih. Maura mengambilnya. Jangan lupa minum air putih setelah bangun tidur, I love you baby. I love you more, gumamnya pelan. Maura tersenyum, membaca kertas itu, ternyata suaminya sangat romantis, lalu meminum air putih yang sudah disediakan oleh suaminya itu hingga tandas. Setelah beberapa menit duduk barulah Maura beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan diri juga melaksanakan ibadahnya. 157. Pemakaman. Senja sudah menampakkan diri, daun melambai-lambai tertiup angin lembut, suasana sore yang tenang, membuat seseorang yang sedang duduk di samping makam merasa terbawa suasana. 2 makam dewasa, 1 makam kecil. Sebuah pemakaman khusus, hanya untuk orang-orang kalangan atas. Nyonya Shirley sedang mengunjungi makam kakaknya, semenjak Maura sudah tahu siapa mamanya sebenarnya, Nyonya Shirley sering kesini bersama Maura juga Dev, kini dia sendiri, karena Maura sedang mengandung, Dev juga sibuk bersama Devano. Kak, maafkan aku, selama ini telah bersalah kepadamu, aku mendidik anakmu dengan cara yang tidak baik. Aku gagal menjadi seorang ibu pengganti. Tapi, aku bersyukur. Sekarang anakmu sudah berubah, dia mendapatkan suami yang bisa membimbingnya menjadi wanita yang lebih baik lagi. Aku juga sangat bahagia hari ini, ternyata putramu masih hidup. Sekarang dia sudah berkumpul bersama kami, semoga kamu bahagia di sana bersama kakak ipar. Nyonya Shirley menaburkan bunga, sambil berdoa penuh harap. Setelah selesai, Nyonya Shirley berjalan menuju makam suaminya yang tidak jauh dari itu. Makam yang masih basah, karena belum lama Tuan Yoga meninggal, Nyonya Shirley berjongkok di sampingnya. Lalu menaburkan bunga, semoga Tuhan mengampunimu. Meski dosa-dosamu tak terhitung. Tak ada air mata kehilangan di sana, hanya ada raut wajah kasihan. Karena di saat kematiannya akan datang, ia tak mau mengakui kesalahannya. Tuan Yoga ditemukan tergeletak di dalam penjara dengan kening berdarah. Penyakit AIDS yang diderita menggerogotinya setiap hari, akhirnya Tuan Yoga menyerah, dan memilih jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya. Selamat tinggal. Kapan-kapan aku akan menjengukmu lagi, bagaimanapun juga kau adalah papanya Nina, ucap Nyonya Shirley seorang diri, kemudian dia meninggalkan area pemakaman dengan hati lega. Vano melakukan pekerjaannya dengan sangat baik, tidak ada raut wajah mengeluh seperti istrinya, itu yang Dev lihat. Karena saat ini Dev masih menemani adik iparnya bekerja, dia duduk di sofa empuk berwarna hitam, sangat serasi dengan ruangannya yang didominasi warna hitam dan abu-abu. Sesekali Dev mengecek pekerjaannya melalui tablet yang ia pegang. Tuh, sampai jam pulang dimulai. Dev berdiri mendekati Vano. Ayo kita pulang. Iya kak, sebentar Ano menyusun berkas-berkasnya, dan menyimpan berkas yang penting Ilenari khusus. Dev berdiri di dekat jendela, melihat suasana kota yang padat, matahari sudah terlihat keemasan, karena memang sudah sore. Aku sudah selesai, ucapnya lalu mereka berdua meninggalkan perusahaan. 158.
Dua motor gede berjalan beriringan, mereka menikmati suasana jalanan yang padat. Untung pakai motor, bisa lebih cepat sampai, gumam Dev yang sudah mulai masuk di kawasan elit, tempat dirinya tinggal bersama istrinya. Kedua laki-laki dewasa itu memasuki pelataran rumah mewahnya. Dev tersenyum melihat sang istri sedang duduk bersama mamanya di teras rumah. Nyonya Shirley baru pulang juga dari makam, dan beristirahat sebentar lalu menemani Maura yang ingin duduk di teras rumah. "Assalamualaikum," ucapnya tersenyum lembut. "Waalaikumsalam," jawabnya Maura berdiri menyambut sang suami. "Bagaimana kerjanya Vano, apakah sulit?" tanya Maura menoleh ke arah adik kembarnya. Vano tersenyum menggelengkan kepalanya, "Tidak ada yang sulit, semuanya mudah," jawabnya terkekeh. "Plak, sombong." Lalu Maura menggandeng lengan suaminya mengajaknya masuk ke dalam kamar. Tak peduli dengan tatapan kedua orang tersebut yang ia tinggalkan. Terkejut melihat tingkah Maura yang mudah meledak, mudah tersinggung, juga mudah menangis. "Kakak kenapa mah?" tanya Vano yang belum tahu perubahan kakaknya. "Kakakmu sedang mengandung sekarang, dia jadi lebih sensitif. Sebaiknya kau ikut belajar menghadapi seorang wanita yang sedang mengandung," kata Nyonya Shirley terkekeh. "Aneh," gumamnya pelan. "Bukan aneh, itu bawaan bayi, dia pun tidak ingin seperti itu, namun karena bawaan bayi membuatnya seperti itu," tutur Nyonya Shirley yang diangguki oleh Vano. "Nanti kau juga akan merasakan setelah menikah," ejek Nyonya Shirley. "Aku belum kepikiran, usiaku masih sangat muda, aku masih ingin hidup bersama mama juga kakak sampai aku benar-benar siap untuk berumah tangga," ucap Vano serius. Nyonya Shirley tersenyum, "Mama juga masih ingin memanjakanmu, putraku," ucap Nyonya Shirley berkaca-kaca. Vano mengangguk lalu memeluk mamanya. "Ayo masuk sayang, mama sudah membuatkanmu minuman segar juga cemilan," ajak Nyonya Shirley menggandeng putranya masuk langsung menuju ke ruang keluarga. Vano merasa hangat, walaupun tidak merasakan kasih sayang kedua orang tuanya, tetapi dia bisa merasakan kasih sayang adik kandung mamanya yang sudah ia anggap mama kandungnya. "Hubi, aku sudah membuatkan kamu juice, aku tadi belajar bersama mama," ucapnya dengan bangganya. 159. Wah, benarkah? Maura mengangguk lalu menuntun suaminya untuk duduk di sofa kamarnya. Lalu memberikan juice mangga muda buatannya. "Juice apa itu baby? Kenapa warnanya kuning pucat?" tanya Dev yang mulai curiga. "Ini juice mangga muda Hubi," jawabnya manja. Lalu duduk di pangkuan suaminya. "Rasanya enak, segar. Aku ingin minum bersamamu, satu gelas berdua," ucapnya manja. Sedangkan Dev menelan ludahnya kasar, belum minum saja dia sudah terasa asam di mulutnya, apalagi sampai minum. "Ayo Hubi kau minum dulu." Katanya minum satu gelas berdua membuat hubungan kita semakin romantis, ucapnya senang. "Iya baby," ucapnya terpaksa memegang gelasnya. Dev tidak ingin istrinya kecewa kalau dia menolaknya, akhirnya dengan terpaksa dia meminumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Gelek-gelek-gelek. Dev meminumnya 3 tegukan, rasanya benar-benar asam, Dev sampai memejamkan matanya. Karena rasa asam yang luar biasa. Sampai tubuhnya bergidik. "Gimana? Enak kan?" tanya Maura senang. Dev mengangguk. "Iya baby, juice buatanmu sangat enak, sangat segar. Aku suka," ucapnya berbohong, melihat raut wajah sang istri berbinar senang. "Kalau begitu giliranku Hubi," ucapnya manja. Lalu Maura mengambil juice-nya dari tangan suaminya, lalu meminumnya hingga tandas. "Ah! Enak sekali Hubi ini sangat segar," ucapnya senang. Dev yang melihat istrinya minum seperti tidak asam ikut menelan ludahnya kembali. Maura menatap gelasnya yang telah kosong. Wajahnya berubah sendu. "Ada apa baby?" tanya Dev lembut melihat wajah istrinya murung. "Aku menghabiskannya Hubi, tidak menyisakan untukmu." "Maafkan aku," ucapnya menunduk, matanya berkaca-kaca karena merasa bersalah. Dev menaruh gelasnya yang kosong, Dev tersenyum, istrinya begitu sensitif, dia harus lebih bersabar lagi menghadapi kehamilan sang istri.
Dia sudah terbiasa dengan ibu hamil, saat keponakannya hamil dia sering direpotkan akhirnya kabur ke luar negeri, dan sekarang dia harus bisa menghadapi istrinya sendiri. Sudah. Tidak apa-apa, aku sudah kenyang kok, nanti kapan-kapan bisa buat lagi, ucap Dev lembut membelai rambut istrinya yang halus. 160. Mending sekarang temani aku mandi saja bagaimana? Tanya Dev yang membuat Maura berbinar. Tapi jangan pakai sabun ya, aku mual dengan aroma sabun, katanya malu-malu. Jangan pakai minyak wangi juga, lanjutnya. Dev mengangguk, meski mungkin nanti tubuhnya merasa tidak enak karena kurang bersih, yang terpenting istrinya bahagia. 161. Kebersamaan keluarga. Dev mengangkat sang istri untuk duduk di samping wastafel. Beneran tidak mau ikut mandi? Tanya Dev mengedipkan sebelah matanya. Maura menggelengkan kepalanya, tidak kak, aku hanya ingin melihat ramu mandi saja, untuk memastikan bahwa kau tidak memakai sabun maupun sampo, jawabnya kekeh. Baiklah. Ucap Dev melangkah dengan lesu. Padahal dia ingin bermain dengan istrinya, mungkin akan sangat menyenangkan kalau main di sore hari seperti ini. Maura sudah tidak sabar ingin melihat suaminya mandi, dia melihat suaminya berjalan di bawah shower. Melepaskan semua yang melekat pada tubuhnya. Tadinya dia biasa saja, senang saja gitu lihatnya. Tapi lama-kelamaan tubuhnya terasa panas. Maura berjalan mendekat ke arah suaminya, lalu memeluk suaminya dari belakang membuat Dev terkejut lalu membalikkan badannya. Kenapa ke sini? Tanyanya lembut menyentuh dagu Maura yang terbelah. Aku ingin, ucapnya malu-malu dengan wajahnya memerah ia sembunyikan pada dada bidang suaminya. Dev terkekeh melihat istrinya malu-malu tapi mau, ia sengaja membelakangi istrinya agar istrinya penasaran, akhirnya berhasil juga, gumamnya dalam hati. Dev tersenyum lalu mengajak istrinya bermain di bawah kucuran air dingin. Karena sore itu begitu cerah, membuat tubuhnya semakin panas, sehingga air dingin sangat cocok untuk mendinginkan tubuhnya yang kepanasan. Dev tidak bermain lama-lama di dalam kamar mandi karena kasihan dengan sang istri yang saat ini kondisinya sedang berbadan dua. Dev membalut tubuh sang istri menggunakan handuk kering lalu dia mengangkatnya memindahkan istrinya ke kamar. Terima kasih kak, ucapnya malu-malu, sambil mengalungkan tangannya pada leher sang suami. Harusnya aku yang berterima kasih kepadamu baby. Karena di saat kondisimu seperti ini, masih mau melayaniku, ucapnya lembut. Dev meletakkan istrinya di kursi di depan meja rias, dengan telaten Dev mengeringkan rambut panjang sang istri. Mereka sudah berganti pakaian lalu turun, di sana sudah ada saudaranya yang sedang memainkan ponsel di sofa ruang keluarga. Ditemani Nyonya Shirley yang sedang membaca tabloid. Aku menunggumu kak. Tapi lama sekali turunnya, ucap Vano kesal, padahal tadi kakaknya sendiri yang menyuruh dia jangan berlama-lama mandi, karena ada yang ingin dibicarakan. Nyonya Shirley yang melihat pakaian Maura sudah berganti pun tersenyum, karena tadi sebelum suaminya pulang Maura selesai mandi. Kakakmu masih banyak urusan. Jadi lama, jawab Nyonya Shirley tersenyum menaikkan sebelah alisnya melihat. 162. Maura yang duduk di samping suaminya salah tingkah. Dev terkekeh melihat wajah sang istri memerah. Sedangkan Vano merasa cemas melihat wajah saudara kembarnya memerah. Kak Maura sakit? Tanya Vano dengan cemas, hendak mendekat ingin menyentuh dahi kakak kembarnya tapi dicegah oleh Dev. Kenapa kamu mendekat? Tanya Dev menatap tajam adik iparnya itu. Aku khawatir melihat wajah Kak Maura tiba-tiba memerah. Aku hanya ingin memastikan badannya panas atau tidak. Jawabnya kesal lalu duduk kembali di tempatnya. Masa hanya menyentuh saja tidak boleh? Gerutunya kesal, dia membuang muka. Maura tidak sakit, dia sedang hamil jadi tubuhnya mudah panas, jawab Dev asal. Membuat Nyonya Shirley tertawa. Ada apa mah? Kenapa malah tertawa? Tanya Vano polos. Menoleh ke arah mamanya yang tertawa. Tidak. Mama hanya lucu saja melihatmu, raut wajahmu begitu cemas, padahal kakakmu baik-baik saja, balas Nyonya Shirley masih tersenyum melihat kepolosan putranya itu. Hufet. Vano menghembuskan nafasnya kasar.
Sudah, Maura memotong pembicaraan itu karena dia merasa malu. Mamanya pasti sudah tahu apa yang baru saja dia lakukan bersama sang suami. Begini Vano, kemungkinan besok aku tidak bisa mengantar Melaura ke kampusnya, karena besok, pagi-pagi sekali ada urusan di restoran, yang tidak bisa diwakilkan oleh siapapun, besok kau bisa memakai mobil bersama Maura, dan tolong jaga kakakmu jangan sampai kenapa-napa. Aku juga sudah menyuruh anak buahku untuk selalu berjaga-jaga. Maura menoleh ke arah suaminya, Kak. Biasanya juga aku tidak apa-apa. Jangan terlalu berlebihan deh. Ucap Maura tidak suka kalau suaminya terlalu protektif. Bukan begitu baby. Saat ini kamu sedang membawa 3 nyawa, bukan sendirian lagi seperti biasanya. Aku tidak mau kamu dan anak kita kenapa-napa, ucapnya sendu, menggenggam tangan istrinya dan membawanya di atas pangkuannya. Maura jadi merasa bersalah melihat tatapan suaminya yang terlihat sedih. Iya Kak, maafkan aku. Aku lupa. Kalau saat ini sedang mengandung, Maura tersenyum pada suaminya, tepatnya senyum karena merasa bersalah. Iya baby tidak apa-apa. Aku hanya khawatir. Ucapnya lembut mengelus rambut sang istri yang tergerai indah. Tenang saja kakak ipar, sejauh ini Kak Maura tidak apa-apa, terhubung dia sudah tahu kalau kita saudara, jadi sudah tidak ada jarak lagi di antara kita seperti kemarin-kemarin, Kak Maura saat didekati aku. Selalu menjauh, ucapnya. 163. Terkekeh. Maura melempar bantal sofa ke muka adik kembarnya. Itu karena wajahmu menyeramkan. Rambut gondrong acak-acakan, pakai kacamata tebal pula. Membuatku semakin risih saja. Ucap Maura melipat kedua tangannya di dada. Bukankah, kakak ipar juga dulu gondrong bahkan brewoknya panjang. Tapi kakak tergila-gila tuh dengan kakak ipar. Balasnya terkekeh, karena dulu dia suka memata-matai kakak kembarnya yang suka curi-curi pandang saat bersama kakak ipar. Blues. Wajah Maura kini merah kembali karena digoda oleh adik kembarnya itu. Pluk. Maura kembali melemparkan bantal sofa ke arah wajah Vano lagi, tetapi bantal itu tidak sampai mengenai wajahnya, karena Vano lebih dulu menangkapnya. Wah wajah kakak memerah lagi. Ini artinya gerak apa malu apa marah ya. DEVANO 000000. Teriaknya. Matanya melotot karena sudah tidak tahan digoda oleh adik kembarnya itu, ingin sekali Maura melempar gelas ke wajahnya agar terdiam. Baby. Jangan teriak-teriak, nanti tenggorokannya sakit, ucap Dev lembut ia mengelus bahu istrinya yang naik turun menahan amarah kepada adik kembarnya. Lalu Dev menatap tajam Vano untuk diam. Aku minta maaf Kak, ucap Vano tulus, dia hanya ingin menggoda kakaknya saja, bukan membuat kakaknya marah. Vano jadi merasa bersalah. Wajahnya menunduk, takut melihat wajah kakak iparnya yang galak. Buaha. Maura tertawa lepas melihat wajah adik kembarnya yang mengerucut lucu. Semua orang menoleh ke arah Maura yang tertawa lepas. Au, baby. Kenapa? Tanya Dev panik karena tiba-tiba istrinya menyengit. Tidak apa-apa Kak. Hanya sedikit nyeri saja di perut. Ucapnya merasa bersalah karena membuat suaminya khawatir. Dev mengusap-usap perut sang istri sampai istrinya benar-benar merasa lebih enak. Sudah lebih enak sekarang Kak, mungkin anaknya lagi pengen dimanja, kata Maura terkekeh, membuat orang-orang yang ada di situ ikut tersenyum melihat wajah Maura ceria kembali. 164. Hari yang menyenangkan. Keesokan harinya, Maura bersama saudara kembarnya pergi bersama untuk kuliah pagi ini, karena suaminya sudah berangkat saat pagi-pagi buta sebelum matahari menampakkan sinarnya. Vano memakai mobil Maura karena dia belum sempat membelinya, mungkin setelah pulang kuliah dia akan membeli mobil, karena Maura sudah menyerahkan kartu hitam pada dirinya. Pagi yang cerah, di sebuah universitas ternama. Para mahasiswa dan mahasiswi bercengkrama. Ada yang tertawa, bercanda maupun memainkan ponselnya sambil menunggu dan masuk dimulai, ada juga yang fokus membaca buku. Ada juga yang memperbincangkan masalah kejadian kemarin. Vano memasukkan mobilnya ke parkiran khusus mobil. Dia turun lalu membukakan pintu untuk saudaranya.
Ayo. Silakan Tuan Putri, ucap Vano lembut. Dengan menirukan gaya seorang prajurit kepada putri bangsawan. Plak. Bukannya mendapatkan ucapan terima kasih malah mendapatkan pukulan di bahunya. Sialan. Aku tahu kau hanya mengejekku. Ucap Maura dengan ketus. Ramah salah, cemberut juga salah, apalagi kalau marah. Terus aku harus apa? Ucapnya memelas. Plak. Buang tuh. Muka menyebalkan seperti itu, geli tahu. Jawab Maura terkekeh. Hadeh. Serba salah, nasib-nasib. Di mana-mana seorang adik itu selalu salah, gumamnya sok dramatis. Sudahlah, ayo masuk. Ajaknya, menggandeng tangan adik kembarnya. Bak seorang ibu yang menyeret anaknya. Ternyata yang mereka perbincangkan sedari tadi telah datang dan lewat di depan mereka begitu saja. Tatapan keduanya sangat dingin, tidak peduli, semua orang menatap mereka dengan banyak pertanyaan. Ternyata mereka saudara kembar. Bisik-bisik para mahasiswi. Dan lebih parahnya, ternyata primadona kita sudah menikah, sedang hamil pula, timpanya dramatis. Sudah tidak ada kesempatan untuk kita mendapatkannya, ucap seorang mahasiswa yang dari dulu tergila-gila pada Maura. Benar. Musnah sudah. Harapan kita untuk saling bersaing, kata yang lainnya. Lihatlah. Setelah Vano mencukur rambutnya dan tidak memakai kacamata tebal, ternyata sangat tampan sekali, teriaknya para gadis, sampai para mahasiswa melihatnya. Benar. Bahkan wajahnya sekarang sudah mirip dengan Maura versi laki-laki, sangat tampan juga imut, mirip Opa. 165. Opa Korea tapi bermanik biru. Pantas saja, si Rose mengejar-ngejar Vano, pasti dia sudah tahu wajah asli Vano yang sebenarnya. Dia juga kan yang hampir menyakiti Maura, karena cemburu buta, Vano selalu mengejar-ngejar Maura, ternyata mereka malah saudara, jangan harap kalau saudaranya itu akan menerima ipar seperti Rose, ucapnya terkekeh. Apalagi melihat tatapan sinis seseorang yang sedang dibicarakannya, seakan tidak punya malu karena kemarin sudah mau mencelakai Maura, kini dengan enaknya masuk kuliah. Rose yang sedang berjalan sedikit lebih jauh dari Vano, menggenggam kedua tangannya kuat-kuat karena mendengar bisikan-bisikan tentang dirinya. Rasa bencinya kepada Maura semakin mendalam, keluarganya sudah hancur karenanya, sekarang Vano sangat jauh dalam jangkauannya. Untuk sekarang Rose hanya diam saja menunggu waktu lengah, barulah dia akan bertindak kalau ada kesempatan. Saudara kembar itu masuk ke dalam kelasnya dan mengikuti materi seperti biasanya. Apalagi Maura, saat ini sudah mulai menyusun skripsinya, Vano tak mau kalah, dia juga ingin cepat-cepat lulus dan fokus untuk memimpin perusahaannya agar berkembang lebih pesat lagi di bawah kepemimpinannya. Drurt. Ponsel Maura bergetar dan ternyata itu adalah pesan dari Kak Nabila, keponakan dari suaminya. Assalamualaikum, Maura, nanti aku akan menjemputmu bersama dengan Ara, kita akan pergi ke klinik kecantikan untuk treatment bersama-sama. Sudah lama kita tidak pernah berkumpul. Kak Nabila. Waalaikumsalam, insya Allah Kak. Aku tunggu di luar gerbang. Maura. Siapa Kak? Itanya Vano penasaran. Ponakannya Kak Dev, dia mengajakku untuk ke salon. Aku akan mengirim pesan dulu kepada Kak Dev agar tidak usah menjemputku. Aku boleh ikut tidak? Tanya Vano dengan wajah berseri-seri tetapi malah mendapat tatapan tajam dari saudaranya. Itu. Iya. Tidak. Jam 1 siang waktunya mereka pulang, Vano mengantar saudaranya untuk menunggu orang yang akan menjemputnya. Kini mereka berdua sedang duduk di depan gerbang kampusnya. Cuacanya sangat baik, jadi saat ini mereka menunggu sambil menikmati es krim. Seperti biasa mereka berdua menjadi pusat perhatian, tetapi mereka tidak peduli. Asal tidak mengganggunya. Lama sekali Kak, kita sudah menunggu lama di sini, gerutunya. Vano melipat kedua tangannya, bibirnya cemberut. 166. Kau ini seperti anak gadis saja. Tidak sabaran, kalau tidak mau nemenin ya sudah sana pergi. Aku juga bisa sendiri, ucapnya kesal melihat ocehan dari kembarannya itu yang tidak berhenti. Giliran dengan orang lain sikapnya dingin, jarang berbicara. Saat mereka akan berdebat,
mobil mewah berhenti di depan mereka. Nabila dan Ara turun bebarengan. "Assalamualaikum Kak. Bagaimana kabarnya?" Ucap Maura senang, melihat kedua wanita cantik yang wajahnya masih seperti seumuran dengannya datang menjemputnya, bahkan dengan sopannya mereka ikut turun. "Waalaikumsalam, alhamdulillah kami semuanya baik," jawabnya serempak. "Itu Vano ya saudaramu?" Tanya Nabila pada Maura, tetapi dari tadi Vano hanya melihat satu titik, yaitu wanita yang berada di samping wanita bercadar. "Mutiara. Iya benar, kenalin ini Vano saudara kembarku yang baru ditemukan Kak Nabila Kak Ara." Ucapnya tersenyum, tetapi tidak ada respon dari saudaranya, setelah dia menoleh ternyata saudara kembarnya itu sedang menatap ke arah lekat-lekat. "Plak, apa yang kau lihat?" Guram Maura memukul bahu saudaranya itu yang dari tadi tidak berkedip menatap ke arah-arah seperti ingin menelannya hidup-hidup. Maaf, aku bengong," ucapnya mengelus punggungnya yang terasa sakit akibat dipukul terus oleh kakak kembarnya itu. "Aku hanya sedang menikmati makhluk Tuhan yang sangat sempurna," ucapnya tersenyum. "Kak, boleh dong kenalin yang satunya?" Bisik Vano kepada Maura, membuat mata Maura melotot sempurna, bahkan Nabila yang mendengarnya tertawa di balik cadarnya. Maura tersenyum. "Oh ya." Maura meletakkan kedua tangannya di pinggang. "Perkenalkan Vano. Ini di sebelah Kak Nabila, adalah Kak Ara, dia istri dari Tuan Adam, dan anaknya sudah 4, kata Maura yang membuat mata Vano terbelalak. "Apa? Yang benar saja. Kalau tidak percaya, nanti akan aku perkenalkan kepada suaminya, agar kau dipenggal kepalanya karena sudah berani menatap istrinya seperti itu," ucap Maura membuat nyali Vano menciut. "Maaf. Maafkan aku Kak Ara, sungguh aku minta maaf. Aku kira kakak masih gadis dan seumuran dengan kita," ucap Vano merasa tidak enak. Ara tersenyum, "Tidak masalah, hanya berbeda 5 tahun kayaknya," jawabnya lagi-lagi membuat Vano menatap tak percaya, melihat wajahnya dan tubuhnya mesti memakai pakaian tidak ketat tapi terlihat benar-benar masih fresh seperti anak kuliahan. 167. Hufet. "Ya sudah, ayo. Ini udah terlalu siang," kata Nabila untuk menghentikan perdebatan mereka yang membuat hiburan tersendiri baginya. Mereka bertiga masuk ke dalam mobilnya, dengan Nabila yang mengendarai mobil mewah itu, serta Ara berada di sampingnya, lalu Maura duduk di belakang seorang diri. Seseorang dari kejauhan tersenyum misterius, lalu mengambil ponselnya untuk menelpon seseorang, tepatnya seseorang yang tergila-gila pada dirinya, bahkan rela mati untuknya. 168. Aksi dua orang ibu muda. "Selamat ya Maura. Kata Om saat ini sedang mengandung." Tanya Nabila lembut. "Iya Kak, terima kasih." Jawabnya tak kalah lembut. "Wah, cepet juga ya." Ara menimpali dan menoleh ke belakang. "Alhamdulillah Kak, ternyata sangat menyenangkan, walaupun aku masih kuliah," balas Ara tersenyum. "Tidak apa-apa, yang terpenting tidak ada masalah pada ibu dan calon bayinya," kata Nabila bijak. "Iya Kak, dokter juga bilang begitu, kehamilanku tidak mengganggu aktivitasku asalkan tidak terlalu lelah," kata Maura senang, bisa berada di tengah-tengah wanita juga istri hebat. "Apa kamu tidak merasa mual atau muntah gitu?" Tanya Ara penasaran, pasalnya Maura seperti tidak merasakan apa-apa. "Alhamdulillah tidak Kak, hanya sedikit pusing saja, itu pun sebelum tahu kalau aku hamil, setelah periksa sudah mendingan, hanya saat pagi saja sebelum makan apa-apa terasa pusing," tutur Maura senang, karena semua perhatian. "Syukurlah, kehamilan seperti itu yang diidam-idamkan seorang ibu," kata Ara menimpali. Ngomong-ngomong adikmu juga hamil kan?" Tanya Nabila lembut. "Iya, Kak, tapi kasihan badannya kurus sekali, karena ngidam parah, mual muntah setelah makan apapun, jadi masih bedres terus, sampai cuti kuliah." Jawabnya. "Kasian ya, tapi begitulah seorang ibu, pengorbanannya begitu besar, bukan hanya saat melahirkan, setiap kehamilan berbeda-beda, yang terpenting ibu dan bayinya tidak apa-apa," kata Ara ikut menimpali. "Wah, kok kliniknya tutup ya?" kata Nabila setelah menepi karena ingin masuk ke klinik kecantikan langganannya.
Biasanya tidak pernah tutup, kadang walaupun tutup mereka selalu kasih tahu, ucap Ara menoleh kliniknya juga. Aku ada kenalan juga Kak, klinik kecantikan yang dulu sebelum aku menikah, tapi sedikit lebih jauh. Tapi pelayanannya memuaskan, kata Mura menawarkan. Berapa lama dari sini? Tanya Ara menoleh ke belakang. Kira-kira 15 menit lewat jalan pintas sih, tepatnya dekat danau, kata Maura. Ya sudah. Kita ke sana saja, mumpung suami-suami kita sedang baik, boleh me time sesama wanita, kata Nabila terkekeh, dan diikuti Ara juga Maura. Benar sekali. Jarang-jarang loh. Mereka ngizinin kita pergi tanpa pengawal, kata Maura yang membuat Nabila dan Ara tertawa. Loh, kenapa tertawa Kak? Tanya Maura penasaran.